Mitra bisnis, di tengah isu bocornya jutaan data NPWP termasuk data Presiden Jokowi dan para menterinya, Kominfo mengeluhkan tantangan yang dihadapi Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Menurut Kominfo, PDNS memerlukan anggaran jumbo mencapai 542 miliar rupiah, sementara saat ini anggaran yang tersedia hanya setengahnya. Seperti kita ketahui, sebelum isu bocornya jutaan data NPWP ini, Pusat Data Nusantara diserang hacker yang mengakibatkan banyak layanan pemerintahan terhenti selama berminggu-minggu. Apa komentar Anda mengenai hal ini, mitra bisnis? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, saya bilang ini sebetulnya sih ketidakmampuan dari Menkominfo Budi Aristiadi untuk mengelola, untuk memimpin Kominfo ini. Karena apa? Pupuk apa aja sampai sekarang dia nggak tahu itu siapa yang punya. Ya itu nggak bisa, ya dia nggak mampu nih orang begini dipakai jadi menteri. Cuma menteri sebagai pejabat doang, sebagai jabatan, bukan sebagai peranan. Dia peranannya kurang. Kemudian hari ini dari Projo nih nggak kuat dia orangnya, nggak mampu dalam mengelola, memimpin Menkominfo. Asal jebol semua gitu sampai 6.000 lebih lah. Mas. Sama ini saya kan juga suka berbau hal tentang IT ya. Oke. Ini kayaknya nih pemerintah kita ini, Menkominfo kita ini kayaknya nggak bisa kerja dengan baik ya. Kenapa nggak bisa merekrut yang lebih baik, lebih ahli lagi untuk menangkal hal ini? Seperti contoh aja, di sini ngomong judi online itu nggak baik, meresahkan, memiskinkan orang, apa bisa hal-hal yang nggak baik gitu. Nah sekarang ini tiba-tiba hacker aja bisa diserang. Malah hacker lebih unggul dibandingkan yang lebih ahli komputer lagi. Bisa bobol sana bobol sini. Jadi ya intinya, aduh aku juga heran lah. Pemerintah kita kok kayak gini. Terus juga bilang katanya mau mengeluarin anggaran sampai sebesar itu. Katanya dia punya itu, kata kuasa tadi kan bilang hanya setengahnya dari jumlah anggaran yang diperlukan. Itu juga buat apa men? 500 miliar. Mau memperkaya diri atau apa itu? Kalau mau sampai berapa triliun pun juga kalau menanganin gini aja nggak becus ya sia-sia aja. Iya, menurut Anda Gitu. solusinya apa Pak Edwian? Gini ya, nama hacker itu kan memang tidak tahu siapa pelakunya. Kan tahu sendiri hacker itu seperti kayak, maaf ya, orangnya itu kayak bajing loncat. Udah nyolong sesuatu tanpa ya sama halnya dengan ini. Gitu. Ini memang kalau namanya kejahatan cyber itu memang di mana-mana pun juga pastinya banyak. Iya, oke. Pelaku pun juga memang masa hanya 1-2 pelaku, bisa banyak. Hacker pun juga kan nggak cuma 1-2 hacker, bisa nggak tahu berapa ratus, bisa berapa ribu hacker juga untuk mau untuk menyelamatkan data ini pun juga tidak segampang kayak istilahnya kayak Om Jin gitu, nggak segampang itu sudah minta ini dihilangin atau apa. Nah ini memang kalau kita sebagai orang juga sama seperti halnya kita punya komputer. Nah komputer juga sama, kita pun juga namanya virus itu kan susah juga. Ada juga virus bisa sembunyi di firewall. Walaupun kita pakai berapa antivirus pun juga pasti tetap akan ada terjadi gitu. Cuman ya memang harus namanya mengantisipasi hal ini. Memang kalau namanya hal seperti ini memang pihak-pihak cybercrime Polda atau gimana tuh juga harusnya pakai alatnya yang lebih canggih gitu. Itu aja sih kalau saya bilang. Ya, data security memang merupakan hal yang sangat kritikal di zaman serba digital ini. Kita tahu bahwa kita sangat mengandalkan keamanan data. Semua banyak data kita disimpan dalam bentuk digital. Dan memang tidak gampang dan tidak murah memang untuk mengatasinya. Akan ada beberapa cara sebenarnya untuk mencegah atau mengurangi atau memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, misalkan akses terhadap sumber data tersebut harus dibatasi. Benar-benar yang punya akses itu benar-benar mengerti akan bahaya dengan data security ini, karena bisa saja walaupun kita punya sistem yang canggih dan terlindungi dan aman, tapi yang usernya bisa kena phishing, kena tracking dan segala macam. Jadi
memang behavior atau karakter untuk keamanan data ini harus benar-benar dijaga dari pengguna atau user daripada data tersebut. Kemudian kita kan tahu bahwa hacker juga sangat canggih, mereka punya keahlian yang sangat tinggi untuk bisa mencoba memecah data tersebut. Ya, kita bisa memanfaatkan. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri ada beberapa ahli yang memang sangat canggih dan sangat memahami akan data security ini, dan saya rasa kita bisa memanfaatkan mereka dan menggugah nasionalisme mereka untuk membantu pemerintah untuk bagaimana mencegah atau memitigasi risiko ini. Jadi memang butuh koordinasi dan betul-betul biaya bisa tinggi, tapi juga kalau kita mau dengan rendah hati meminta bantuan mereka, memanfaatkan dengan nasionalisme, saya rasa kita bisa mendapatkan bantuan tersebut, dan kita bisa juga menciptakan budaya yang benar-benar bisa mengurangi risiko-risiko tersebut. Ya, bapak-bapak komentar betul sekali. Jadi Mama rangkum aja ya. Kalau menurut Mama itu semua mereka tahu kok, pemerintah tahu. Cuman mereka tidak mau, bukannya tidak bisa. Ya, jadi istilahnya kan apalagi sekarang kan sudah mau mendekati masa peralihan kekuasaan. Jadi ya memang seperti itu, kurang kontrolnya. Yang pengontrol yang baru juga dia pikir saya belum jadi, belum sah gitu kan. Jadi ya melayang-layang gitulah istilahnya ya. Kalau saya lihat ini Kominfo ini sudah menjadi departemen polis, bukan lagi kayak dulu zamannya Pak Harto. Makanya harus diisi orang-orang yang benar-benar qualified untuk urusan teknis. Jadi sekarang ini saya bilang wrong man on the wrong place. Jadi salah orangnya juga salah tempatnya dia di situ. Artinya apa? Mungkin ya kayak Menteri Keuangan, Menteri Kominfo, beda dengan Menpora, beda dengan yang lain-lain ya. Artinya itu masih bisa diisi lah untuk orang-orang yang politikus dan lain-lain. Ke depan masih begini juga, ya siap-siap bobol-bobol terus. Kenapa? Kalau sudah teknis, dia akan bisa mencari orang-orang di bawahnya pun juga orang-orang yang memang benar-benar ahli, karena namanya IT nggak sembarang orang gitu loh. Bukan lagi bicara tentang politik ABC, ada politiknya tapi porsinya kecil. Lebih banyak dia harus ngurusi teknis yang benar-benar. Dan ke depan saya juga cukup seneng kalau mau dibentuk markas khusus untuk cyber ini, karena memang ini sama, bahkan lebih berat daripada perang yang nyata, yang di dunia nyata gitu. Jadi memang, tapi sekali lagi Indonesia kan, kapan sih Indonesia selalu di depan? Itu selalunya kan di belakang. Kalau sudah ada ini, ya baru ketebak-ketebuk. Nah, kesimpulannya inilah bongsomu. Terima kasih. Iya, jadi beberapa tahun yang lalu kita juga pernah mendapat kabar bahwa di luar negeri, yang mungkin ya Amerika Serikat pun juga pernah mengalami kebocoran data. Ya, jadi dengan adanya digitalisasi tidak menjamin aman ya, tapi mungkin lebih cepat ya. Lebih cepat dalam mencari, lebih mudah dalam menyimpan, ya. Tapi aman belum tentu. Kalau kita bandingkan dengan zaman dulu ya, yang masih manual, itu sama juga, ya. Mungkin pencurinya beda, ya. Pencurinya itu bisa api, bisa ngengat, ya. Kalau misalnya terkena bencana, apakah itu banjir, apakah itu gempa bumi dan seterusnya, ya, itu bisa juga lenyap. Ya, jadi memang kalau kita kembali ke sekarang, yang saya nggak tahu adalah ini data bocor karena dibobol dari luar atau dari dalam. Nah, memang seharusnya polisi turun tangan, ya, menyelidiki. Kan polisi juga punya bagian cyber. Nah,
Yang saya nggak tahu adalah di Kementerian Kominfo ini orangnya itu aja atau bisa dirotasi. Ya kalau misalnya nih dia ternyata gagal melakukan tugasnya dengan baik, ya untuk bagian security-nya. Nah, apakah dia bisa dipecat? Apakah dia bisa dimutasi? Ya kalau di kepolisian itu pasti bisa, ya bagian cybercrime itu nggak perform udah dipindah, dipecat dan seterusnya ya. Nah ini yang saya nggak tahu karena apa? Kenapa kok kejadiannya berulang-ulang? Ya menterinya memang mungkin untuk masalah IT kurang lah ya, tapi kan di bawah-bawahnya orang pinter-pinter semua. Ya kan nggak mungkin dia nggak mampu, nggak ngerti bagaimana untuk IT security, tapi kemudian dia menduduki posisi itu. Ya, nah harusnya orang-orang yang gagal itu kan harusnya udah langsung dipindah. Nah, yang perlu saya juga ingin mengusulkan, ya, kalau kita lihat ya di negara lain, atau mungkin kita nggak usah jauh-jauh negara lain ya, perusahaan-perusahaan swasta, ya. Mereka juga punya data yang sangat penting ya, data-data nasabah. Kenapa mereka itu bisa? Ya, jadi apa sih perbedaannya yang data negara dengan yang dimiliki perusahaan swasta, misalnya bank lah atau asuransi? Ya, sebetulnya bedanya nggak ada, cuma orangnya. Nah, kalau orangnya yang di swasta dia bisa ditendang kalau nggak perform, apakah di Kominfo itu bisa? Nah itu yang kita nggak tahu. Nah kemudian kita tahu juga ya yang namanya di pemerintahan, di negara itu seringkali korup. Nah yang kayak gini-gini apakah bisa kemudian polisi turun tangan? Ya itu semua kan kemungkinan yang apakah ya itu bisa diperbaiki melalui hal itu? Ya, nah seperti tadi yang dikatakan sama Pak Menteri. Ya, mereka punya anggaran yang kecil, perlu ditingkatkan. Sebetulnya bukan masalah anggarannya kalau menurut saya, ya, tapi orang-orang yang menghandle itu kapabel atau enggak. Ya, kalau memang enggak kapabel, ya percuma dikasih anggaran 1T, 2T juga percuma, bobol lagi. Ya, nah itu aja menurut saya. Pikir anggaran dari Kemenhan yang cukup ratusan triliun ya, hampir 120 triliun tahun ini. Dan tahun depan diprediksi menjadi 180 triliun itu bisa diambil, dialokasikan ke Kemenkominfo, mungkin dianggap sebagai hibah atau boleh juga sebagai sedekah gitu. Karena itu akan membantu Kemenkominfo yang kekurangan dana untuk bisa akuntabel atas bidang tanggung jawabnya. Karena kalau kita lihat keamanan data nasional itu kan bagian daripada keamanan juga kan tidak jarang sekarang ini negara itu diserang dengan pesawat langsung datang atau tentaranya turun ribuan orang kayak tentara Gurkha zaman agresi 1, agresi 2 kan semuanya via cyber. Oleh karena itu layak juga dari 180 triliun misalnya Kemenhan diambil aja 250 miliar disedekahkan kepada Pak Ari selaku menteri, dihibahkan gitu donasi, mungkin beliau bisa lebih akuntabel gitu mengelola kementeriannya. Terima kasih. Menurut saya ada 3 tahapan yang perlu dilakukan. Pertama, dievaluasi dulu salahnya atau masalahnya di mana, apakah orang atau sistemnya. Nah, tingkatkan langkah perbaikannya. Yang ketiga, untuk menunjang poin kedua itu diperlukan anggaran, baru dihitung besarnya anggaran gitu. Dan saya sih yang setengah itu mestinya cukup. Terima kasih. Saya ngomong data, kenyataan gitu ya. Saya ngomong kenyataan di negeri ini ya. Yang sebenarnya negeri ini walaupun IQ-nya rata-rata 78, tapi kan bukan nggak ada yang 120, 130. Oke, ya. Nah, orang-orang itu ada di Indonesia, tapi bobroknya birokrasi kita. Kalau bahasa Jawanya itu sikut-sikutan, nggak mau orang pintar masuk ke departemennya mereka. Tahun 1983 ada seorang bapak
waktu itu bukan Bapak ya. Waktu itu sih masih pemuda lah kayak saya. Tahun 1983 beliau, saya panggil beliau karena sekarang udah agak tua ya. Pulang dari Jerman, dia bingung cari pekerjaan karena di sini belum ada yang namanya programmer. Terus akhirnya singkat cerita tahun 2013 beliau mendirikan Data Center Indonesia yang sekarang menjadi orang kaya seperti Bill Gates-nya Indonesia. Oke. Itu sebenarnya ada namanya Otto Sugiri. Iya, Otto Sugiri. Boleh di Google. Ini data semua yang saya ngomong bukan asal jeplak. Nah, terus kenapa orang ini sudah mengatakan bahwa data kita itu di Singapura dan data kita itu sebenarnya gede banget gitu ya, karena apa, 270 juta manusia dan kita itu aktif banget di dalam menggunakan internet gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa ya kok mereka itu nggak mau merangkul Bapak Otto Sugiri ini? Orangnya kalau saya lihat juga low profile kok, dan ngomongnya juga nggak sok kayak gitu ya. Nah, kenapa nggak dirangkul? Kenapa saya ngomong seperti, karena dia itu tahun 2013 sudah mendirikan data center di Indonesia, loh. Terus tidak pernah yang namanya downtime. Jadi nggak pernah kedipun aja nggak pernah dari 2013 sampai sekarang. Lah, apa salahnya sih kalau kita itu merangkul anak bangsa yang bagus untuk maksudnya disewa gitulah. Oke, kalau kamu nggak mau jadiin dia bosmu atau PNS-mu, kan at least tuh belajar dari orang, apa salahnya ya gitu loh. Apalagi itu belajarnya dari bangsa sendiri loh. Kalau tahun 83 baru pulang dari itu, berarti ya kira-kira umurnya sekarang 60-an deh gitu ya. Lah, kan nggak apa-apa sih Ben. Nah, kayak gitu loh masalahnya itu. Jadi di mana sebenarnya yang kita itu bisa tidak dipukulin orang, jadi dipukulin orang. Apalagi sekarang menteri ini kan lagi membasmi itu judi online. Otomatis musuhnya kan juga ya lebih banyak gitu ya. Kok juga nggak mau diantisipasi. Terus pertanyaan saya berikutnya, kalau cuman 50 miliar atau 500 miliar itu banyak nggak punya duit. Pertanyaan saya, duit BTS itu 8 triliun itu udah dikembalikan. Bukankah itu bosnya adalah mantu dari salah satu ketua partai? Terus kok kenapa Jaksa Agungnya nggak berani? Balik lagi kan? Korupsi. Terima kasih. Gini, ini tentang yang kebocoran data NPWP ya, Bung Yeni. Jadi gini, saya rasa gini. Saya rasa, menurut saya ini bukan ahli IT ya. Sorry kalau saya salah ya. Gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan ini diretas ya dari komputer ke server pusat, ini pasti jumlahnya lebih banyak daripada ini. Tapi ini kan jumlahnya cuma 6 jutaan ya. Betul. Gitu. Jadi gini, Dirjen Pajak ini kan punya unit-unit kantor kerja pajak di berbagai daerah. Iya kan gitu. Jadi kalau salah satu, jadi komputer yang ada di unit-unit kerja kantor pajak di berbagai daerah ini kan terhubung ke pusat. Betul. Jadi kalau salah satu komputer tersebut diambil alih aksesnya, maka dia bisa copy data itu dari pusat. Bisa jadi kemungkinannya seperti itu. Gitu. Jadi nggak langsung dia retas dari server pusat. Seperti kalau langsung dari pusat pasti jumlahnya lebih banyak dari 6 juta ini. Ya kan? Jadi saya rasa gini ya, pengelolaan data kita ini harus memiliki keamanan yang ketat. Sebenarnya aturan ini sudah ada
hanya implementasinya yang jarang dilakukan, ya kan? Jadi misalkan gini, pengelolaan data yang dilakukan dengan keamanan ketat itu kan bisa merujuk pada standar nasional, bisa juga pada standar internasional, ya kan? Misalkan gini, pedoman tentang komputer ya, ya kan gini, pedoman tentang komputer. Kalau ada komputer yang ingin melakukan akses ke database, itu harus memenuhi syarat-syarat berlapis. Ini yang harus dilakukan sebenarnya. Ini undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, hanya implementasinya suka jarang dilakukan. Ini yang harus dievaluasi. Saya rasa dalam keadaan seperti ini, semuanya bersinergi, jangan saling menyalahkan. Salah Menkominfo, salah ini jangan. Jadi saya rasa Menkominfo, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, dan semua yang terkait itu saya rasa harus melakukan evaluasi. Harus bersinergi dan melakukan evaluasi semuanya untuk perbaikan ke depannya, supaya nggak berulang-berulang seperti ini terus. Oke, kita aja Bung Benny. Baik. Kartu KTP juga sudah KTP yang elektronik, ya betul. Elektronik kan, elektronik paper. Nah, yang terakhir semua dibikin elektronik. Nah, yang celaka, surat tanah pun sekarang terakhir mau dibikin surat online, elektronik kan. Nah, sudah maksudnya gini, sudah ada niat yang bagus ya, mungkin ya arahnya benar elektronik. Tetapi mereka kok tidak concern dengan keamanan ya? Maksudnya ini kan data-data kita itu jutaan loh, puluhan juta, bahkan ratusan juta data yang banyak, yang tentu saja itu sangat penting kan? Mestinya mereka concern. Masa cuma 500 juta nggak ada sih? Negara ini kan dia belanjanya harus besar. Pertama, yang kedua, memang yang seperti yang saya bilang harus diserahkan ke ahlinya. Masa Indonesia ini begini besar, penduduknya ratusan juta, yang namanya ahli cyber security nggak ada sih, nggak mungkin lah. Banyak banget orang Indonesia, banyak banget yang sekolah di luar itu ngambil cyber security, belajar cyber security. Masa yang begini nggak bisa? Masa ini semua harus diserahkan ke perusahaan luar negeri untuk mengamankan? Ya kalau bank ya nggak apa-apa ya, memang itu fungsinya untuk duit ya. Itu memang sangat. Tapi kalau Indonesia, data pun harusnya sudah dipikirkan secara matang untuk keamanannya. Bolak-balik kita dengar dibobol, bolak-balik diobol, kan malu-maluin banget gitu loh. Itulah saya maksud, artinya memang kembali lagi harus lebih concern ditangani. Jangan sampai kita sebagai negara yang sudah mengaku dirinya mau besar keamanan jaringannya dibobol kiri kanan. Terus yang bobol itu bukan orang hebat kemana, ece pula, waduh parah. Ya itulah saya kira itu sih. Nah itu sebetulnya sama dengan yang seperti kemarin Anda bahas. Kemarin itu Anda membahas tentang pendidikan dokter spesialis. Saya memberikan kesimpulan, ya kalau dokter spesialis susah, malaria aja ke dukun. Artinya terlalu parsial yang Anda sampaikan. Saya memberikan kesimpulan yang general saja. Ya jelas kalau dokter spesialis kita setuju dengan pendapatnya Putri Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Yang ini juga begitu. Ini yang salah satu yang mengkritisi adalah Roy Suryo. Kita tahu Roy Suryo itu pakar telematika. Dia juga menilai ini menterinya ini nggak layak ditampilkan. Nah, dari dua fenomena tadi itu, pendidikan dokter spesialis dan yang sekarang IT, kesimpulannya adalah penyebabnya adalah rekrutornya. Siapa rekrutornya itu? Kalau nggak presiden siapa lagi? Makanya ada hubungannya dengan yang ketiga, yang terakhir ini Mas Benny. Kemarin juga dua orang pendengarmu mengkritisi. Pendengar yang pertama Pak Jansen, yang kedua Bu Mira, yang ketiga Pak Herman. Nah Pak Herman ini disasar oleh pendengarmu yang lain, jangan mengomentari pendengar yang lain. Itu satu sisi ya. Sisi yang lain, dia menasihati Bung Herman, tapi dia sendiri mengomentari Bung Herman. Lah kan aneh. Kalau menasihati orang ya jangan dikomentari dong Bung Herman. Buat Bung Herman yang saya dengar dari suaranya, materinya, saya tahu dia masih sangat muda. Maju terus Bung Herman, saya di belakangmu.
Iya, sebenarnya anak saya kuliah di luar, baru tahun pertama, barusan pulang dia cerita, dia ambil IT, dia ambil subspesialisnya itu cyber security. Oke. Dan dia langsung ditantang, itu gimana cara, jadi ada kelompok-kelompok di kampusnya dia, bagaimana membobol, bobol sistem, bobol apapun lah. Bahkan salah satunya itu cara membobol Alipay misalnya, Alibaba, katakanlah seperti itu. Itu di kampus-kampus saya yakin di Indonesia juga ada. Contohnya yang ahli-ahli komputer itu banyak sekali. Memang Menkominfo kepalanya ditaruh, tapi janganlah sibuk nangkis. Dana itu kan menunjukkan bahwa dia tidak siap sebagai kepala. Kepala itu mengorganisir, bukan yang ngerjain. Yang ngerjain kan orang-orang IT lah. Ya kan? Itu contoh gitu loh, bahwa jawab aja dengan benar bahwa kita sekarang lagi benar, security kita lagi parah, kita lagi benerin satu persatu. Memang butuh dana, dan dana itu pemerintah semua kok, tinggal minta presiden, tinggal minta Menkyu sebenarnya. Dana coba segitu, ya. Jadi konyol-konyol lah jawaban mereka seperti itu. Sebenarnya apalagi bahkan ya nggak usah jauh-jauh di Indonesia aja. Semua bank-bank besar itu pasti sudah punya cyber security sendiri. Betul, pasti. Itu otomatis. Kalau udah bobol semua itu bang, habis semua itu. Ya kan, nah itu aja contoh lah bank-bank swasta, bank-bank pemerintah juga ada kok. Lah malah pemerintahnya malah tedung, kan konyol lah gitu loh. Apalagi biar sibuk nangkis. Itu jawaban yang sangat-sangat tidak cerdas. Iya. Itu aja. Saya jadi titip pesan aja itu untuk kementerian. Ngaku deh ente. Kalau aneh feeling ya bang ya. Tuh, pasti ada yang sering pakai VPN gratis punya negara. Ente tahu kan buat apaan? Iya, tahu. Iya, pasti itu, nggak ada lagi yang lain. Gitu. Masa bocor terus, nggak ada yang iseng itu. Sekitar kementerian tuh pegawai. Siapa itu ngaku? Angkat tangan. Atau angkat kaki gitu ya. Ya enggak, bisa angkat tangan, angkat kaki. Itu harus dicari. Iya. Kayaknya sih kesalahan cuma ini sedikit-sedikit doang gitu. Ntar kalau yang bobol ternyata ecek-ecek kan, ya itu berarti itulah udah. Nggak ada lagi yang lain. Oke. Ya kalau kita lihat ini memang udah amburadul ya. Kenapa? Pemimpinnya juga amburadul, pencitraan sangat sederhana, anaknya naik jet pribadi. Otomatis ini juga bagi-bagi hasil partai. Jadi memang undang-undangnya dibikin rusak gitu, mulai biar apa? Ya biar bisa bagi hasil. Sama dapat uang, rakyat nggak ada uang, rakyatnya dikorbankan, naikin BBM, naikin pajak. Jadi saya bingung ya sebenarnya ini pemerintah atau warung ya. Karena ngurusnya tuh warung aja kayaknya lebih bagus gitu loh. Jadi sebenarnya semua kerja nggak ada tanggung jawab, haknya ada yang ngerti, kewajibannya bukan urusan gue. Terima kasih. Saya ini kadang-kadang kalau dengar pejabat yang tidak kompeten di bidangnya ini kan agak lucu-lucu aja ya. Ya saya anggap omongannya itu sepertinya nggak nyambung aja gitu. Inilah akibat Jokowi salah memilih menteri. Harusnya orang-orang yang kompeten. Padahal janjinya tuh kabinet Zaken dulu juga sempat ngomong dulu kan beliau kan. Ternyata nih Zakenan. Jadi gini, dana itu pasti ada. Jadi kan saya ini kan mantan pegawai negeri juga, jadi tahulah ada kok itu. Tapi permasalahannya di mitigasi itu yang nggak benar karena dia nggak kompeten di bidangnya. Kalau orang yang kompeten di bidangnya, pasti dia akan tahu 3 bulan sekali itu melakukan evaluasi dan mitigasi. Itu ada dalam term of reference dari rencana anggaran belanja atau RAB itu udah ada. Nah ini orang nggak ngerti, jadi maaf aja saya bilang.
Walaupun saya bukan pejabat, tapi saya ya dulunya pejabat-pejabat rendahan lah gitu, kira-kira tahu lah ya gitu, bukan menteri tapi. Jadi saya bilang tuh kebocoran itu karena mitigasi yang tidak beres dari koordinasi oleh menteri. Ini kalau kementerian sekarang itu ya, terutama kementerian info itu ya, itu kan kalau kita lihat dari dekat, cara pengelola anggaran itu sangat jelek. Kadang-kadang kan barangnya belum ada, sudah dibayar. Akibatnya korupsinya merajalela. Dan presiden mestinya itu sangat tahu. Tapi karena itu mungkin mendukung projo, jadi dia merem lah gitu. Karena memang menterinya kan seperti itu. Kita punya menteri yang profesional aja, belum tentu beres kerjaan. Dikasih menteri dari yang gak jelas kayak gitu. Makasih. Inilah kelemahan hukum di Indonesia. Masa presiden kena, menteri keuangan kena. Ini hebat hacker-hackernya orang luar itu. Sampai jual 150 miliar dah. Itu gimana? Coba, sangat lemah hukum di Indonesia, terutama kominfonya. Kita hacker-hacker itu semua bagus. Kenapa Pak Roy Suryo dan sebagainya itu pakar-pakar kan pada bagus. Inilah lagi kelemahan di ini, terutama intelijennya. Terutama itu ekonomi kita kan hancur sekarang. Apa yang nggak mahal? Impor. Hanya beras saja impor, kan udah keterlaluan itu. Inilah tolong pemerintah khususnya Pak Jokowi dan para menterinya jaga itu. Kalau sampai gini kan kita malu loh, negara besar loh kita. Gitu kok mau nanti 45 ke emas, perak aja belum tentu kok. Karena hukum kita masih kayak gini. Terima kasih. Kalau saya sebiasa aja Bu, emang harus berantakan. Kalau rapi nanti sangkanya bukan orang Indonesia lagi, nanti sangka orang Jepang, disangka orang Amerika. Nggak apa-apa kan orang Indonesia cirinya. Kerja juga harus lambat, ngebangun juga harus telat. Kalau semua serba rapi, nanti disangkanya bukan orang Indonesia. Harusnya yang bingung kita Mbak, kalau data kita dihack, data kita kebuka, gimana kerahasiaan data kita ini? Itu bukannya pejabat-pejabat yang enak, padahal kita yang gaji. Data kita terbuka, hancur, kita nggak bisa bayar apa-apa, nggak bisa bayar pajak, gimana? Menanggung tidak mereka ini, para pengelola negara ini? Itu yang harus dipikirkan rakyat, bukan memikirkan diri sendiri. Mereka bekerja itu kan harusnya memikirkan rakyatnya, bukan memikirkan pribadi. Kembali lagi sebenarnya, inilah kalau basicnya tidak ada jadi kayak gini. Waktu itu kemarin mana katanya minta penggantian sekian miliar, itu kelanjutannya gimana? Sudah dilacak belum? Ya enggak? Ini masa kerja sudah habis, sudah meminta uang banyak-banyak untuk apa lagi? Masih ada nanti yang ahlinya itu akan dimunculkan oleh Pak Prabowo itu. Jadi kembali lagi saya bilang, kita lucu-lucuan aja deh Mbak sekarang Mbak ya. Kita minjem bahasanya wakil presiden yang bakal calon kemarin itu ya, hilirisasi digital. Gimana kita mau hilirisasi digital? Ini lucu-lucuan aja kita Mbak. Sebetulnya nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi kembali lagi kita, aduh, bingung kita, duduk manis, waktu tinggal dikit sudah selesai lah. Kalau mau dikasih uang juga bingung nanti dia mau ngerjain apaan dengan uang 500 yang dia minta tadi itu. Cepat gak mereka bisa selesaikan? Rakyat itu akan mengasih kok, tetap rakyat akan bayar pajak mereka. Dengan waktu sekian hari ini, bisa nggak mereka menyelesaikannya? Cuman kita minta lagi, itu yang kemarin kita diancam untuk membuka data harus minta uang sekian miliar, sudah dilacak belum? Siapa? Kan saya bilang dari awal juga mungkin ya orang dalam, ya enggak? Itu harus dilacak dulu. Minta uang hari ini dikasih lah sama Menq. Mampu nggak hari ini juga selesai?
data kita itu. Gitu saja. Ya kalau pernyataannya seperti itu bahwa anggarannya kurang hanya setengahnya, kan itu berarti sebetulnya niatnya memang kagak ada gitu Bu ya. Harusnya kan kalau memang udah tahu anggarannya kurang, jadi usulkan dinaikkan gitu, karena ini penting gitu. Tapi kalau sekarang cuma ngomongnya begitu kan, kalau saya menganggapnya dari awalnya memang niatnya memang nggak serius gitu aja gitu. Jangan terus nanti ujung-ujungnya ini kebocoran ini di negara lain juga terjadi gitu. Jadi dianggap lumrah aja, biasa gitu Bu. Jadi bukan hal yang penting gitu. Jadi ya kalau dia alasannya seperti itu ya saya menanggapinya ya seperti itu gitu. Sebetulnya kalau urusan 500 miliar kayaknya kecil ya Bu ya untuk anggaran gitu ya, dibanding kita liatin yang departemen lain kayaknya kecil gitu. Apalagi kalau kita tahu juga APBD Jakarta juga kayaknya besar sekali gitu. Jadi kalau soal usulan 500 miliar kayaknya kecil sebetulnya, asal niatnya ada aja gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Nah itu solusinya kayaknya menterinya mesti diganti deh Mbak. Berapa kali kita punya menteri telekomunikasi ya, baru di zaman si Pak Budi inilah terlalu banyak minta duit ini itu, anggaran ini itu untuk keperluan ini itu. Padahal kan sebenarnya kalau dia mau berhemat, dia mau memanfaatkan sumber daya ada, udah ambil para hacker-hacker yang suka bikin risus, suka bikin ngerecokin orang, dididik, diarahkan agar menjaga PDN pusat datanya itu gitu. Jadi seandainya ada maling yang coba-coba merusak sistem kita, ini para hacker yang mohon maaf ya, yang memang awalnya berdasar memang awalnya basic maling juga. Jadi juga dia tahu nih kira-kira pada maling mau masuk arahnya kemana. Nah di celah itu dijagai, dia berketat pertahanannya supaya jangan ada yang bocor-bocor lagi gitu Mbak. Pada dia meminta anggaran besar yang belum tentu berhasil, kan kita nggak tahu ya, apalagi di masa pemimpinannya tinggal beberapa hari lagi nih, apakah sanggup dia menyelesaikan dengan dana yang sesuai dia minta itu Mak. Saya takutnya malah ujung-ujungnya untuk KKN korupsi juga. Ya kan banyak hacker ya. Kenapa nggak direkrut hacker yang ahli gitu loh? Ya, mungkin terbentur anggaran kali ya. Ahli IT atau mau dibayar. Ya direkrut jadi hacker lah. Saya bisa ngalahin hacker yang suka bikin ulah itu. Terima kasih. Jadi kalau dibilang Menkominfo ini ada problem, sebenarnya balik lagi the right man in the right place. Kalau selama ini kita lihat kan jabatan-jabatan menteri ini diisi oleh orang-orang yang maaf ya nggak punya kualifikasi jauh. Jadi kenapa nggak diserahkan ke profesional yang benar mengerti bidangnya? Ya kita sama-sama tahulah menteri ini dijabat oleh siapa, apakah dia qualify. Ya publik bisa menilai. Terus yang namanya anggaran jumbo itu udah sarang buat korupsi lah. Negara tercinta kita kan bisa kita lihat contoh PON 4 triliun kayak begitu. Jadi betul kata Akong Jansen dari Kayangan, virus korupsinya itu nggak bisa hilang di negara kita. Nah, jadinya semua itu berbau anggaran, pokoknya bagaimana nyelesain itu harus pakai uang buat mereka, bukan profesional yang menempati jabatannya. Nah, itu aja. Iya, ini jelas Budi Ari nggak kompeten lah. Dia cuma kerjanya apa? Kompetensinya cuma menjilat, nggak bisa kerja, nggak ngerti, minta jumbo lagi anggaran. Itu mah buat mereka bagi-bagi, nanti bikin lagi projo lah, nanti Prowo ya. Nanti dia bentar lagi pindah itu Prowo, nanti jilat-jilat. Soalnya bisa hidup sih ya orang di sini, kita itu politisi di Indonesia ini bisa hidup dan kaya dari menjilat. Itu intinya. Jadi nggak ada kompetensinya apa? Nggak jelas itu orang jadi Menkominfo, nggak ngerti. Data bocor dia nyalain siapa lah inilah. Itu sebenarnya IT ini kita tahu. Mesti orang yang kompeten, kalau ngerti itu nggak butuh anggaran besar. Kalau masalah data dicuri ya, ini kan apa sih yang nggak benar? Itu
dianya yang harus dipecat menurut saya. Makasih. Kan menterinya yang hasil giveaway. Saya sebenarnya mau ngomong nggak tega sih. Cuman mau gimana? Ada ya menteri hasil giveaway ya? Iya. Ya orang kemampuannya nggak bisa apa-apa, apalagi di bidang telekomunikasi, security ya. Ya nggak ada pengalaman apa-apa, mana udah usianya angkatan boomer kan, yang istilahnya udah nggak bisa belajar soal IT lagi, udah nggak kena isi kepalanya. Nah makanya ini kalau dia menyebut anggaran sekian untuk menjaga keamanan data rakyat atau data negara, kalau saya jadi atasannya, saya minta breakdownnya. Dengan anggaran sekian itu kamu mau bikin apa aja sih? Coba jabarkan itu secara detail, biaya A, biaya B sampai dapat angka sekian. Saya yakin dia itu juga nggak ngerti, masa nyebut angka aja kan. Yang penting segede-gedenya biar bisa dibagi-bagi. Apalagi kalau lebihnya banyak kan, sistemnya aja juga nanti yang uji siapa. Makanya itu kalau emang anggaran sekian begitu dia minta ya nggak apa-apa, tapi ditransparansikan ke publik. Jadi orang-orang yang ngerti IT nanti bisa menilai apa benar anggaran segitu diperlukan untuk menjaga keamanan data negara. Ya jangan-jangan nanti udah anggarannya gede, dia masih bisa bilang kurang lagi, masih alasan lagi kalau misalkan nextnya data tetap bocor. Ya kan percuma anggaran segede gitu kalau nggak ada hasilnya. Ya kalau saya sih ya jadi atasannya atau jadi presidennya udah diganti lah. Cuman ya kan karena presidennya juga kan nyari aman ya, bukan mementingkan data rakyat atau negara, tapi ya demi keamanan kedudukannya, makanya ya menterinya juga hasil giveaway kebanyakan. Ada dua hal menurut saya yang perlu kita tindak lanjuti di kepemimpinan berikutnya. Yang pertama adalah inisiatif perlindungan data pribadi itu keluar dari Kominfo sendiri. Perlindungan data pribadi artinya setiap warga negara 200 atau sekian ratus juta itu data-data pribadinya dilindungi. Nah, mereka menggunakan apa untuk proses tersebut? Mereka membangun data center yang kita kenal pusat data nasional gitu ya. Betul, itu uang dari rakyat karena APBN. Bisa juga pinjaman, tapi pinjaman itu juga tentu saja dibayar oleh negara gitu. Nah, permasalahannya anggaran itu mungkin bisa dikongkal-kongkalkan di Manggarai, tapi selama ini kita nggak mendengar ada tanggung jawab dari petinggi, dalam hal ini harus menteri ya, tidak boleh direktoratnya, tapi menterinya. Kalau terjadi hilang atau data warga negara itu bocor, ini kan data pribadi gitu ya, itu pemerintah harus membayar. Nah ini penting, tanpa itu anggaran yang besar yang mungkin bisa di-create, dibanggar, meluncur, dan akhirnya tidak terjadi yang disebut perlindungan data pribadi tersebut. Nah kedua karena tadi saya bilang anggaran itu bisa di-create gitu ya. Jadi yang berkoar-koar kurang dana, ya satu berkacalah dengan 8 triliunnya menteri sebelumnya gitu kan. Jadi 500 miliar itu sangat kecil dibandingkan dengan 8T gitu kan. Jadi kok mereka mengeluh? Nah ini menurut saya sumbernya tetap saja reward dan punishment gitu ya. Rakyat agree, misalnya di DPR wakil rakyat ya, dia agree mengucurkan dana 500 miliar. Tapi punishmentnya harus setiap kehilangan data oleh warga negara itu negara berhak mengganti misalnya 1 miliar satu warga negara. Ini tentu saja akan berjalan lebih baik menurut saya. Oke. Hanya satu hati saya, minta bantuan ke negara Cina. Itu mereka mempunyai ahli yang benar-benar ahli sehingga bisa mengatasi hacker-hacker itu. Hacker-hacker itu pun berasal
kebanyakan dari daerah yang sama, dari China. Karena mereka tahu persis kelemahannya sistem. Itulah, minta bantuan ke mereka daripada membuang-buang uang dengan budget-budget besar-besaran, tetapi adalah orang-orang yang tidak paham. Terima kasih. Ini yang sekarang kan agak tua katanya. Iya. Ya. Yang muda tuh mestinya ditarik tuh bangsa si Kaisang. Nah, kan anak muda, coba kasih kehebatannya. Nggak buang-buangin duit lagi gitu. Pergi kayak ke Cina belajar atau gimana, artinya begitu. Katanya mesti yang muda. Sekarang yang muda udah jago-jago duduknya ke sini ke sono, tapi kayak ginian aja nggak dipakai. Mesti apa anak muda katanya dulu. Nah, teman saya pikir begitu aja, anak muda aja keluarin. Itu mau sampai kapanpun itu serangan selalu ada. CIA itu bisa dibobol. Baru-baru Indodax kurang dana apa mereka dibobol. Setelah bank juga kita bahwa Menko Info mengatakan kurang dana, itu hanya ngeles saja. Itu sudah Indonesia banget lah, kearifan lokal. Ada aja yang disalahin dan nggak mau perbaiki diri, alasan dana. Kalau dana sudah diberi, yakin deh bocor lagi. Kemudian kalau sudah nggak ada jalan, nanti salahkan Tuhan. Itu sudah kehendak Allah. Terima kasih. Kalau di Indonesia mah nggak kekurangan yang jago-jago komputer, yang jago-jago ngehack, itu jago banyak itu. Yang nggak becus itu pemimpinnya. Siapa itu sih yang di Menko Info itu? Backgroundnya apa? Jujur aja, orang mau berobatin gigi dikasih tali tulang, ya kacau lah. Ya kan? Masalah jangan kita mengatakan pemuda-pemuda Indonesia banyak yang pinter, saya akuin. Jangan dibandingin dengan Kaisang, itu karbitan, gak jelas. Kayak tadi ibu kan bilang kan, tampilinlah Kaisang. Itu mah satire itu bu, saya tahu ibu satire. Semua orang tahulah siapa itu Kaisang, siapa itu Gibran itu. Jadi kita nggak usah bandingin, itu manusia-manusia yang menurut masing-masing pendapat dah. Ya kalau untuk soal hacker-hacker ahli-ahli Indonesia banyak, cuma nggak digunain, nggak difasilitasi. Yang mereka utamakan kan yang nge-pro saya, Budi Ari. Bisa apa? Bisa belanya jet pribadi, Kaskus, Fufu Fafa. Itu bukan urusan dia. Urusan dia tuh mengamankan data. Itu buat pusing, itu mabok, itu Budi Ari itu. Yang diurusin Fufu Fafa itu udah jelas-jelas itu punya Gibran itu. Nomornya terdaftar di waktu Solo. Yang dibelain ya data lah, data saya juga bocor itu. Saya bayar pajak. Ya kan? Orang tukang gali kubur disuruh ngurus teknolog. Itu nggak cocok. Itu salah kaprah itu. Yang dia bisa ngurus ya itu, kalau Budi Ari dikasih urus Fafa Fufu, oke, Fufu Fafa ya, atau jet pribadi ya, itu pintar dia tuh. Itu jagonya dia itu. Kalau dana semua minta dana. Kita yang dipajak-pajakin, kita yang disuruh asuransi, kita disuruh naikin BPJS. Bullshit semua itu, bohong itu, koruptor, oknum-oknum goblok itu. Maaf ya, bukan kasar saya. Problemnya itu yang mana yang harus dipakai. Ya kan, tukang kayu, ya tukang kayu. Jangan tukang kayu disuruh tambal ban, ya mabok bos. Ya, jadi jujur aja, jangan minta dana aja. Ya, dana besar hasil tidak ada, sama aja bohong kita yang diperas. Makasih. Oke, terima kasih kembali atas komentarnya. Dan mitra bisnis, kami sudahi dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasi saya, Anita Wijaya.